Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang loading test. Sebelumnya, perkenalkan, dari kelompok 10 beranggotakan yang pertama ada Zahra Najah dengan NIM 063, yang kedua ada Rasendio Iza dengan NIM 069, lalu yang ketiga ada Victoria Rehab dengan NIM 078, dan yang keempat adalah Biba Salwa dengan NIM 122, lalu dengan saya sendiri, Viandito, dengan NIM 138. Yang pertama, ada tujuan loading test. Suatu metode pengujian yang bersifat setengah merusak atau merusak secara keseluruhan komponen-komponen bangunan yang diuji. Yang kedua, membuktikan bahwa tingkat keamanan suatu struktur atau bagian struktur sudah memenuhi persyaratan peraturan bangunan yang ada, yang tujuannya untuk menjamin keselamatan umum. Lalu ada macam-macam loading test. Yang pertama ada loading test beban tekan. Loading test beban tekan adalah pengujian pembebanan secara langsung untuk mengetahui daya dukung ultimate dan penurunan pondasi tiang. Lalu yang kedua ada loading test beban lateral. Loading test beban lateral untuk mendorong kepala tiang dengan dongkrak hidrolik yang disandarkan pada suatu sistem reaksi yang dapat berupa blok beban, pondasi tiang maupun blok jangkar. Lalu yang ketiga ada loading test beban tarik. Uji tarik perlu dilakukan pada pondasi tiang menahan gaya tarik seperti akibat gaya angkat air, gaya gempa, momen, dan lain-lain. Skema pengujian tiang tarik dapat dilakukan dengan menempatkan dongkrak di atas balok. Selanjutnya ada prosedur uji pembebanan. Perlu dilakukan untuk kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, yaitu ada perhitungan analisis tidak memungkinkan untuk dilakukan karena keterbatasan informasi mengenai detail dan geometri struktur. Yang kedua, ada kinerja struktur yang sudah menurun karena adanya penurunan kualitas bahan akibat serangan zat kimia ataupun karena adanya kerusakan fisik yang dialami bagian-bagian struktur akibat kebakaran, gempa, pembebanan yang berlebihan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada tingkat keamanan struktur yang rendah akibat jeleknya kualitas pelaksanaan ataupun akibat adanya kesalahan pada perencanaan yang sebelumnya tidak terdeteksi. Yang keempat, yaitu struktur direncanakan dengan metode-metode yang non-standar hingga menimbulkan kekhawatiran mengenai tingkat keamanan struktur tersebut. Yang kelima, ada perubahan fungsi struktur sehingga menimbulkan pembebanan tambahan yang belum diperhitungkan dalam perencanaan. Dan yang terakhir, diperlukannya pembuktian mengenai kinerja suatu struktur yang baru saja direnovasi. Metode pelaksanaan beban tekan. Yang pertama, prosedur pembebanan standar S atau SML. Monotonik. Slow Maintained Load Test SML menggunakan 8 kali peningkatan beban. Prosedur standar SML adalah dengan memberikan beban secara bertahap setiap 25% dari beban rencana. Untuk tiap tahap beban, pembacaan diteruskan hingga penurunan tidak lebih dari 254 mm per jam, tetapi tidak lebih dari 2 jam. Penambahan beban dilakukan hingga 2 kali beban rencana, kemudian ditahan. Setelah itu, beban diturunkan secara bertahap. Untuk pengukuran rebound, beban terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama 25%, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, dan 200% dari beban rencana. Beban diberikan sesuai dengan masing-masing tahapan hingga dicapai penurunan sebesar 0,01 atau 0,25 mm per jam, tetapi tidak lebih dari 2 jam pada setiap tahapannya. Pada tahapan beban mencapai 200%, beban ditahan hingga 24 jam, hingga waktu pada siklus ketiga telah dicapai, maka dilakukan pengurangan beban sebesar 25% pada tiap tahapannya. Dengan jarak masing-masing, pengurangan tersebut adalah selama 1 jam. Jika beban yang diberikan telah dicapai seluruhnya, maka batasan penurunan yang diizinkan oleh ASTM adalah seluruh tahapan pembebanan, yaitu sebesar 1 inci atau 2,54 cm sebelum tiang mengalami keruntuhan. Yang kedua, ada prosedur pembebanan standar SML siklik. Metode pembebanan sama dengan SML monotonik. Tetapi pada tiap beban yang diujikan
adalah sebesar 200% dari beban perencanaan dan dilaksanakan dengan pertambahan 25% dari beban perencanaan, kecuali jika terjadi keruntuhan sebelum beban tersebut dicapai. Tahapan beban dilakukan pelepasan beban dan kemudian dibebani kembali hingga tahapan berikutnya, unloading sampai dengan reloading. Dengan cara ini, rebound dari setiap tahapan diketahui dan perilaku pemikulan beban pada tanah dapat disimpulkan dengan lebih baik. Metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada metode SML monotonik. Pertambahan beban dilakukan jika kecepatan penurunan yang terjadi tidak lebih besar dari 0,01 inci per hour atau 0,25 mm per jam, tetapi tidak lebih lama dari 2 jam. Jika waktu yang dimaksudkan di atas telah tercapai, maka kurangi beban dengan tahapan pengurangan sebesar 50% dari beban perencanaan atau 25% dari beban total pengujian untuk setiap 1 jam. Jika tiang mengalami keruntuhan, maka pemompaan hidrolik jack dilanjutkan hingga penurunan yang terjadi adalah sama dengan 15% dari diameter tiang. Yang ketiga ada quick load test, quick ML. Karena prosedur standar membutuhkan waktu yang cukup lama, maka para peneliti membuat modifikasi untuk mempercepat pengujian. Metode ini kontrol oleh waktu dan penurunan, di mana setiap 8 tahapan beban ditahan dalam waktu yang singkat tanpa memperhatikan kecepatan pergerakan tiang. Pengujian dilakukan hingga runtuh atau hingga mencapai beban tertentu. Waktu total yang dibutuhkan 3 hingga 6 jam. Beban diberikan hingga 300%, beban rencana dengan tahapan sebanyak 20 tahapan, masing-masing tahapan sebesar 15% beban rencana. Beban ditahan pada setiap tahapnya untuk selama 5 menit dengan pembacaan dilakukan setiap 2,5 menit. Tambahkan tahapan beban jika beban pada setiap tahap telah dicapai. Setelah interval 5 menit, kurangi beban secara keseluruhan dalam 4 bagian increment yang sama besarnya, dengan masing-masing pengurangan berjarak 5 menit. Yang terjadi pada tiang, metode ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan penurunan yang terjadi. Prosedur pembebanan dengan kecepatan konstan. Metode CRP merupakan salah satu alternatif lain untuk pengujian tiang secara statis. Prosedurnya dengan membebani tiang secara terus-menerus, hingga kecepatan penetrasi ke dalam tanah konstan, umumnya diambil patokan sebesar 0,245 cm per menit, atau lebih rendah bila jenis tanah adalah lempung. Hasil pengujian tiang dengan metode CRP menunjukkan bahwa beban runtuh relatif tidak tergantung oleh kecepatan penetrasi bila digunakan batasan kecepatan penurunan kurang dari 0,125 cm per menit. Kecepatan yang lebih tinggi dapat menghasilkan daya dukung yang sedikit. Beban dan pembacaan deformasi diambil setiap menitnya. Pengujian dihentikan bila pergerakan total kepala tiang mencapai 10% dari diameter tiang bila pergerakan displacement sudah cukup besar. Pengujian dengan metode CRP umumnya membutuhkan waktu sekitar 1 jam, tergantung dengan ukuran dan daya dukung tiang. Kepala tiang diberikan beban hingga kecepatan penurunan yang terjadi sebesar 0,05 inci per menit atau 1,25 mm per menit. Beban yang diperlukan untuk mencapai kecepatan penurunan seperti yang disebutkan pada item pertama kemudian dicatat. Uji dilakukan hingga total penurunan mencapai 2 inci hingga 3 inci, 50 mm hingga 75 mm. Swedish Cyclic Test Method atau SC Test. Yang pertama membebani tiang hingga sepertiga beban desain. Lalu yang kedua kemudian melepaskan beban hingga 1/6 beban desain. Selanjutnya, ulangi pembebanan dan pelepasan beban sebanyak 20 kali dengan peningkatan beban sebesar 50% sampai kegagalan tercapai. Lalu ada reaction pile. Kondisi tanah, jenis tiang, dan kendala di lokasi pekerjaan membuat reaction pile menjadi lebih ekonomis penggunaannya. Reaction pile bisa ditempatkan di sekitar tiang fondasi yang akan diuji dan hasil pengujiannya yang akan keluar adalah kapasitas tarik dari hasil hal tersebut. Bisa terjadi karena reaksi tiang yang dibebani oleh tumpukan balau. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yaitu Rasendrio.
Di sini saya akan mencoba menjelaskan metode pelaksanaan beban lateral. Jadi untuk pondasi beban lateral ini, pondasi hendak bekerja dengan baik apabila beban yang diterima oleh pondasi hendak diteruskan dari pondasi ke tanah serta tidak melebihi batasan kekuatan tanah. Apabila melebihi batasan eh, yang dilampaui penyusun tanah sampai perpindahan tanah ini terjalin hendak menimbulkan kehancuran pada konstruksi yang terletak pada atas pondasi. Buat itu perlunya melaksanakan analisa terhadap energi dukung lateral, buat bisa mengukur defleksi yang terjalin akibat beban lateral. Kami bisa melaksanakan analisa dibutuhkannya suatu pengujian lateral load test yang cocok dengan standar ASTM D3966607 atau standard test methods for deep foundation under lateral load. Pengujian lateral bisa dicoba dengan dua tata cara, antara lain itu ada pile to pile method dan juga cat plated method. Untuk pile to pile method ini ialah suatu tata cara yang menggunakan tiang pada dekat bagian penahanan agar bisa membagikan beban horizontal pada tiang uji. Nah, untuk yang candlejet method ialah tata cara yang memakai barang mati berbentuk beton, bilik ataupun juga barang apapun yang bisa menahan style lateral. Lalu untuk metode pelaksanaan beban tarik yaitu tes daya dukung pondasi tiang adalah pengujian pembebanan secara langsung untuk mengetahui daya dukung pada pondasi tiang. Sebelum melaksanakan pengujian dapat diringkas sebagai berikut ya, di mana ada 3, di mana ada penentuan beban statis uji, lalu ada persiapan beban statis uji dan pelaksanaan beban statis uji. Dan di sini merupakan tabel pengolahan data pembangunan PLTU 2 Kalbar untuk tiang diameter 400 mm. Di sini ada tabel pengolahan data pembangunan PLTU 2 Kalbar untuk tiang berdiameter 300 mm. Lalu di sini juga terdapat data hasil loading test tiang diameter 400 mm di lokasi pertama, dan ini merupakan tabel untuk di lokasi yang kedua, dan ini data hasil loading test dengan diameter 300 mm di lokasi ketiga. Lalu ini ada grafik siklus beban dengan penurunan. Jadi di sini terlihat ada relationship between load versus Stillman. Lalu di sini ada interpretasi daya dukung metode Mazurkiewicz. Di sini ada tabel grafik interpretasi daya dukung metode Chin. Lalu ini merupakan grafik interpretasi daya dukung metode Deviation. Dan di sini merupakan tabel dari beban hasil interpretasi loading test. Untuk kesimpulannya sendiri, setelah melakukan analisis perbandingan daya dukung aksial tiang pada 3 lokasi proyek PLTU 2 dikali 27,5 di Kalimantan Barat, yaitu pada lokasi boiler, turbine, sweat yard, dan chimney, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Jadi untuk yang pertama, dari hasil perhitungan rata-rata di keempat lokasi dapat dilihat bahwa metode Smith dan Paul dan metode Choi dan Fukui menghasilkan nilai yang lebih kecil dan jauh dari rata-rata perhitungan dengan metode lainnya. Maka dari itu, kedua metode tersebut tidak disarankan untuk digunakan dalam perhitungan daya dukung izin di lokasi ini. Lalu untuk yang kedua, dari hasil perhitungan kapasitas daya dukung tiang tunggal dengan analisa berdasarkan data SPT dan metode loading test, didapat koefisien pengaliannya KP sebesar 1,09. Dan yang ketiga, komparasi nilai beban izin perhitungan teoritis yang ada yang menggunakan data uji laboratorium dan data SPT rata-rata memberikan perkiraan kapasitas daya dukung tiang yang lebih kecil dari kenyataan yang dapat dipikul oleh tiang yang didapat dari uji pembebanan load test. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.